Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebijakan bagi kita semua. Pagi teman-teman, selamat datang di podcast perdana kedua HMJ Bisnis. Sebelum itu kita mulai dengan pantun dulu kali ya. Jangan lupa balikin cakap ya. Dari emoji lucu terjalin hubungan baru. Sebelum mulai, mari kita kenalan dulu. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Meziliatane Fedri Muzafik dari Prodi Perbankan dan Keuangan Digital, jurusan Bisnis. Nih kan saya sudah kenalan nih Mbak. Masa kita nggak kenalan nih sama teman-teman yang nonton? Ya kan Mbak? Iya benar. Benar. Kalau gitu kita kasih nama panggilan aja gini ya bagi yang nonton. Sobis, sobat bisnis gimana? Setuju nggak Mbak? Bagus. Ini. Halo Sobis, sobat bisnis. Kami mengucapkan selamat mendengarkan dan menyaksikan podcast perdana kita. Jangan lupa ditonton ya. Kira-kira tema apa sih yang bakal kita bawain? Tema apa ya Mbak? Tahu nggak? Nggak tahu nih. Apa ya? Sharing kali ya. Boleh. Tema yang bakal kita bawakan adalah kisah inspiratif, diskusi tentang pengalaman kuliah, organisasi, serta pelajaran yang didapat. Langsung aja nih Mbak. Kenalan dulu kali ya, biar sobis-sobisnya ini tahu siapa sih Mbak-mbak cantik di sebelah saya ini. Baik, langsung saja ya Mbak. Nah, ya. Halo Sobis, perkenalkan nama saya Seruni Putri Agustari. Di sini saya dari jurusan Bisnis, program studi Perbankan dan Keuangan Digital. Sekarang saya ada di semester 8. Baik. Selamat datang ya Mbak. Langsung saja. Sebelum masuk topik utama nih Mbak, mungkin kita sharing session dulu kali ya. Gimana kegiatan akhir-akhir ini? Kan Mbak nih semester akhir gitu kan, semester 8 mungkin ya. Boleh diceritain dulu sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sobis nih pengen ditanyain. Mungkin boleh? Kalau kegiatan akhir-akhir ini sih lebih ke persiapan proposal ya. Karena kan kalau saya sendiri lagi persiapan untuk seminar proposal dari bab 1 sampai bab 3. Jadi ini lagi bimbingan-bimbingan aja sih. Lagi bimbingan ya? Iya. Cakep. Oke, siap nggak untuk pertanyaan-pertanyaan sobis yang mungkin ditanyain? Siap kan Mbak? Gimana? Siap? Siap. Pasti siap. Baik, langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Bagaimana sih Mbak pengalaman Mbak dalam menjalani kuliah hingga semester akhir ini? Bisa diceritakan nggak? Mungkin yang dari perkuliahan awal sampai akhir dan hingga memasuki organisasi terutama HMJ Bisnis. Kalau pengalaman yang pertama itu mungkin gimana ya, banyak ya Pasti pengalamannya ya. Mungkin ini mau dari mana dulu nih? Dari awal mungkin masuk Poltek kali ya? Gimana? Poltek ya? Langsung sampai akhir. Ini kan temanya kisah inspiratif, semoga bisa menginspirasi. Amin. Ya untuk sobis-sobis. Untuk pertama banget nih saya bisa masuk Poltek itu sebenarnya panjang ya. Panjang banget perjalanannya. Sepanjang apa sih Mbak? Boleh diceritain nggak? Aduh, gimana ya cerita mulai awalnya. Mungkin pertama masuk Poltek yang pasti planning awalnya nggak kayak gitu. Planning awalnya tuh nggak kayak gitu. Nggak yang memang harapannya memang masuk Poltek. Sebenarnya nggak ada sama sekali. Awalnya itu kepikiran untuk masuk sini. Oh gitu ya. Sebenarnya saya tuh maunya tuh langsung kerja. Oh langsung kerja? Iya, nggak ada yang mikir untuk kuliah sebenarnya. Cuma mungkin awalnya itu dari SMP kali ya. Oh SMP? Iya. Kalau saya itu orangnya planning banget. Planning, ya. Cakep. Kayak nge-planning dari SMP itu udah kayak nanti SMA-nya kesini mungkin langsung nanti kerja jadinya enak kan gitu. Karena gimana ya, untuk kuliah sendiri kan kalau dulu kan mikirnya kayak susah ya. Iya susah. Baru mahal gitu. UKT-nya kali ya. UKT-nya mahal. Jadi kayak gimana ya untuk bisa kuliah itu sangatlah susah. Berat lah ya. Dan dari SMP udah mikir ini pasti nggak bakal bisa kuliah nih kayak gitu. Udah pasti nggak bisa nih bakal kuliah. Jadi dari SMP udah mikir kalau misalnya dari orang tua kan lebih ke ini ya, apa namanya, ke anak. Maksudnya kayak terserah anaknya deh mau gimana kayak gitu. Cuma ya pasti ditanya-tanya gitu. Ini ada abis ini kemana ya kayak gitu-gitu. Iya pasti itu. Iya. Nah dari SMP udah mikir kan nanti lulus kemana ya kayak gitu. Nah udah planningin nanti aku berarti habis lulus langsung kerja nih. Carinya otomatis SMA-nya mungkin SMK kali ya, biar langsung kerja yang lumayan lah setidaknya yang bisa menopang untuk mencari kerja. Iya benar banget gitu kan, mikirnya. Nah tapi kembali lagi manusia cuma bisa memplanningnya aja benar banget. untuk
ke depannya pasti kan Di yang atas di Tuhan, ya, atas benar. gitu, yang menentukan. Jadi begitulah planningnya nggak sesuai sama yang diharapkan. Jadi masuk SMA. Masuk SMA sedih banget Sebenarnya ya. udah ini apa namanya 2 planning. Kalau misalnya nggak bisa masuk SMK negeri, swasta. Oh. Tapi kembali lagi mungkin ya emang nggak jodoh kali Ya, belum jalannya iya, kali ya. ekonominya kurang gitu kan. Oh. Jadi itu sih mungkin yang awalnya buat kayak terpuruk banget tuh itu sih awalnya. Itu ya. Suka dukanya kali ya. Suka dukanya. Cuma ya gitu, kita nggak boleh terpuruk. Iya, benar banget. Terpuruk terus. Jadi harus bangkit apa segala macam. Benar. Mungkin yang berperan besar pasti mama sih. Oh, bunda ya. Iya. Keren. Kayak di pertama udah fokus banget kan, planning kedua udah nggak bisa, jadi mama bilang udahlah deh di sini aja di SMA kayak gitu. Jadi ya udah yang ngikutin mama. Itu pun daftar di hari terakhir pendaftaran. Itu benar-benar hari terakhir daftar, ya udah ngikut aja. Habis itu masuk itu benar-benar masuk sekolah SMA itu tahun pertama. Mungkin itu kelas 10 ya kalau SMA kelas 1 itu ya udah nggak ada sosialisasi langsung gitu ya. Iya, maksudnya cuma sama teman bangku doang gitu, nggak pernah keluar apa segala macam. Introvert gitu kali ya. Jadi yang kayak gitu karena kan teman-teman di saat teman-teman bisa milih, oh aku mau jalan ini mau jalan ini, tapi kalau aku tuh terhambat gitu. Nah pupus gitu ya, harapannya. jadinya kayak kenapa aku kayak gini ya, maksudnya kenapa aku nih kayak gitu sih. Tapi akhirnya masuk Waltek juga kali ya. Alhamdulillah. Akhirnya malah ternyata rencananya lebih bagus, baik alhamdulillah. Kayak gitu sih. Oke, keren ya. Untuk pertanyaan kedua Mbak, ada nggak sih pesan-pesan yang mungkin Mbak sampaikan untuk maba yang masih di semester awal untuk mempersiapkan segalanya sampai semester akhir nih? Manfaatnya juga apa pengalaman organisasi yang mungkin dari pengalaman Mbak untuk memperluas jaringan pertemanan dan keterampilan mereka. Ada nggak Mbak? Kalau untuk maba mungkin kalian nikmatin aja dulu ya. Dinikmatin, kayak makanan ya, dinikmatin. Ya kalian nikmatin aja sama teman-teman Let it kalian. Flow. Kalian explore nih, explore. Mau ke mungkin bisa HMJ Bisnis kali ya. Ya, salah satunya. Benar. HMJ Bisnis tuh keren banget untuk maba. Bener-bener sih. Bapak itu untuk bisnis ya, jurusan bisnis. Udah bisnis itu sekarang. Kalian tuh bisa dapat banyak di situ sih. Kalian mungkin bisa tambah nih kan Kak, nggak boleh satu aja kan, pasti boleh lebih lah organisasinya. Kalau kalian mau explore aja nih di semester awal, soalnya kalau udah di semester akhir kalian bakal susah kali ya. Kepoin aja gitu ya teman-teman untuk mau winning. Susah banget ya. Maksudnya pasti kalian nanti takutnya fokusnya terbagi-bagi kan. Karena kan kalian udah punya ini proposal sih. Iya, apalagi jadwal kuliah tuh pasti padat kali ya dari dosen kalian kan. Kalau kalian lihat mahasiswa akhir kan cuma persiapin proposal apa segala macam. Persiapin banget. Segampang itu teman-teman. Gak segampang itu, dengerin. Jadi kalian nikmatin aja dulu masa-masa awal. Nikmatin. Tapi ya tetap sambil belajar. Ya, benar banget. Biar gak ketinggalan. Oke, lanjut pertanyaan ketiga ya. Sebagai seorang dimisionis kan Mbak yang aktif dalam himpunan sebelumnya, bisa nggak sih Mbak menceritakan pencapaian proyek yang menurut Mbak paling membanggakan selama HMJ akuntansi sebelumnya? Dan saya sendiri kan tertarik nih untuk mendengar bagaimana proyek percapaian tersebut terwujud. Mungkin ada hambatan sama kayak dampaknya tuh bagi himpunan apa? Proyek yang mungkin membanggakan gitu, mungkin kali ada ya? Kalau yang membanggakan mungkin ini ya HMJ Bina Lingkungan, Bina Masyarakat. Bina Masyarakat untuk itu benar-benar diangkat di periode saya itu tuh baru pertama kali. Angkatan pertama gitu? Ya, maksudnya yang ngadain HMJ Bina Masyarakat dan di luar kota. Ya, waktu itu di Penajam Pasir. Sesumpu kalau nggak salah. Keren. Itu untuk itu tuh yang pergi cuma 9 sih. Termasuk Mbak? Iya, termasuk saya dong pasti. Kan saya penanggung jawab. Karena kan keluar kota nggak mungkin dong saya nggak ikut. Iya sih. Dan itu sebenarnya udah di prepare itu udah sama-sama gitu semuanya. Tapi yang pergi itu cuma bisa beberapa orang aja karena kendala itu. Kendala ya? Yang pertama pasti ongkos. Uang kali ya. Karena kan kita di sana nggak sehari. Berapa hari kira-kira Mbak? Mungkin bisa seminggu ya kalau nggak salah. Prokernya jalan semua tuh? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira ke proker ngapain aja tuh Mbak?
selama di sana kemarin? Yang pertama itu pasti kita mengajar ya. Mm-mm. Kita mengajar, terus itu kasih ini apa namanya, kesehatan gitu, cek kesehatan Untuk anak-anak gitu atau orang untuk tua? orang tua. Heeh, Jadi oh. targetnya tuh banyak untuk anak-anak, untuk orang tua kayak gitu. Range umurnya berapa kira-kira? Mungkin 40 ke atas kali ya. Oh, Iya, mostly yang lebih tua gitu ya, Iya. yang udah berumur. Karena kan cek darah, Oh. kolesterol, terus Keren ada ya. tekanan, asam urat dan lain-lain. Perawat ya, jadi perawat. Iya, tapi bukan kita hanya menyediakannya aja. Mm-mm. Misalnya, karena di sana kita juga kerja sama puskesmasnya. Oh. Jadi ya periksa langsung itu Puskesmasnya. perawatnya di sana. Jadi kayak nambah ilmu gitu ya Iya, di perawatan. Ih, Kita keren cuma kali ya. kasih pelayanannya aja sih. Keren. Lanjut ya, Mbak. Nah, Gimana sih Mbak cara menyeimbangkan kehidupan organisasi dengan kuliah di saat Mbak menjabat sebagai ketum HMJ di periode kemarin? Ada nggak Mbak? kalau menyeimbangkan, saya nggak tahu ya ini pembagiannya bener ya. atau enggak ya. Kan Mbak ada planning tuh katanya sebelumnya kan. Iya. Mungkin ada cara nyimbanginnya tuh bagaimana? Kalau saya sendiri tuh nggak ada waktu buat diri sendiri ya sebenarnya. Kayak lebih ke pertama pasti fokus ke organisasi. Itu Pasti. paling pertama sih pasti. Hmm. Soalnya kalau dari saya sendiri, keluarga kita awalnya nggak setuju. Nggak setuju? Karena mama saya itu kan sendirian. Saya tuh anak terakhir, perempuan satu-satunya juga. Perempuan lagi. Dan anak terakhir lagi perempuan gitu, satu-satunya lagi gitu kan. Bungsu lagi. Iya. Baru kan kalau organisasi kita udah pasti tahu ya, pulangnya pasti malam, Pasti, apa, rapat, tiba-tiba. Benar, bisa kan. Ya itu yang kayak gitu tuh. Kan sebelumnya saya juga sebelum jadi ketua kan udah ada nih, udah di organisasi itu juga. Cuma sebagai anggota. Oh, anggota. Iya, bukan ketua. Nah, dari situ udah keluarga tuh udah lihat pertamanya kayak kayaknya udah gini tahun depan gak usah malah naik jadi ketua. Jadi kayak ya udah nih. Kayak nego. Kayak nego dulu nih sama orang tua, bisa nih. Boleh nggak Bu? Iya, boleh nggak? Kayak nanti kamu nggak bisa kayak gini, nanti kebagi-bagi. Nah itu sih. Tapi akhirnya bisa. Alhamdulillah, dijalanin aja kali ya. Dijalanin. Oke, keren. Yang selanjutnya, ada nggak sih Mbak yang membuat Mbak merasa di titik terendah selama menjadi mahasiswi di jurusan bisnis, apalagi di organisasi? Ada nggak yang betul-betul bikin down gitu? Kalau bikin down pasti ada ya. Coba kalau aku sendiri tuh nggak mau ngambil pusing gitu sih. Kayak ya udah jalanin aja. Kalaupun berat pasti ini lewat sih sebenarnya. Aku selalu nerapin yang kayak gitu sih. Jadi yang nggak pernah kalau saya down, ya pasti down, cuma nggak yang berlarut-larut. Karena kan kalau dipikir, kemarin juga bisa lewat. Bisa lewat. Kalau sekarang ya pasti bisa dong. Pasti. Cuma tergantung waktunya aja. Keren. Oke, selanjutnya Mbak. Misalkan nih Mbak kembali ke semester awal, hal apa sih yang mungkin akan dilakukan, seperti strategi apa, mengolah waktu antara kuliah, tugas, dan organisasi, mungkin ada? Mungkin kayak dari semester awal tuh mau ngapain aja kalau misalkan Mbak bisa kembali ke masa lalu. Agak lucu ya pertanyaannya. Kalau kembali ke masa lalu sebenarnya nggak mungkin sih. Nggak mungkin. Karena kan ini bukan di drama-drama ya. Tapi kembali lagi mungkin ke pertanyaannya, kalaupun mungkin sebenarnya nggak ada yang bisa yang mau aku ubah, karena nggak ada yang pernah aku sesalin sih untuk sampai saat ini. Karena memang tadi ya jalanin aja dulu, let it flow. Keren. Untuk pertanyaan ini, apa sih Mbak motivasi dan semangat Mbak untuk tetap tinggi selama di perkuliahan? Tetap apa? Merasa tetap tinggi, maksudnya kayak semangat terus gitu nah. Apalagi kan organisasi juga kan. Itu gimana motivasinya? Mungkin ada kali motivasi untuk Sobis, bisa di-share juga kan? Untuk Sobis mungkin perbanyak teman aja kali ya, karena kan sebanyak, kalau kalian makin banyak teman terus kayak relasi gitu ya, pasti nggak lama pembawaan kalian bakal happy sih. Beda gitu ya, karena setiap temen karakternya beda-beda. Keren. Mungkin kalau kita lagi low banget nih, nggak ada semangat, ketemu teman yang kayak ini semangatnya tinggi, jadi otomatis kalian jadi keikut gitu. Oke. Bagaimana sih Mbak melihat peran kegiatan organisasi mahasiswa dalam memperkaya pengalaman kuliahan dan mengembangkan keterampilan di luar pembelajaran akademis? Apakah ada pengalaman khusus yang menunjukkan dampak positif dari keterlibatan kegiatan organisasi tersebut? Ada nggak kira-kira? Banyak sih. Keterampilan dari misalkan nih keterampilan yang di organisasi terus yang di luar tuh ada nggak yang mungkin bisa membuat Mbak kayak gini gitu? Yang pasti awalnya saya udah nggak
yang plek ketiplek langsung kayak gini nih bentuknya dia kan. pasti. Maksudnya kayak mungkin bisa bicara kayak gini depan umum atau segala macamnya. Sebenarnya dari dulu tuh yang saya tuh introvert banget tadi dulu kan. Saya nggak bisa ngomong. Kalau saya itu kayak kalau nggak didekatin nih misal diajakin ngomong saya nggak bisa ngobrol. Bisa ya? Iya nggak bisa. Nah semenjak organisasi terbuka harus dong ya pasti. kan, itu harus kita tuh harus yang kayak terbuka, harus merespon orang lebih banyak lagi dari sebelumnya kayak gitu. Apalagi dulu tuh saya tuh mungkin banyak banget itu semenjak saya di ini apa namanya gimana ya ngomongnya, yang ini collab. Collab antar organisasi atau antar awalnya tuh kayak gitu. Saya kan kalau di HMJ mungkin lingkupnya di situ ya, aja kan. Kayak maksudnya ngobrolnya kan udah nyaman, circle-nya gitu aja kali ya. Kan? Jadi bisa nih ngomong. Kalau misalnya keluar, sedangkan keluar tuh ternyata nggak bisa loh kayak gitu. Saya baru tahu nih ternyata saya orang kayak gitu. Terus tuh semenjak collab itu jadinya lebih kebuka lagi. Dari introvert ke extrovert atau ambivert? Iya, gitu. Ambivert kali ya, tengah-tengah. Dan untungnya dapat partnernya yang benar-benar nyimbangin gitu. Keren. Enak ya. Masukannya banyak banget dari teman-temannya. Jadi banyak yang bisa diambil sih, belajar. Kan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir ya. Menurut Mbak, ada nggak sih keterampilan khusus atau pengalaman khusus yang Mbak dapatkan dari kegiatan kuliah yang berdampak baik di pekerjaan yang sekarang? Mungkin kegiatan proposal atau apa gitu, dampak baiknya, positifnya. Kuliah yang pasti mungkin pas ini kali ya magang. Nah mungkin apa itu dari HMJ kan ilmu-ilmunya tuh mungkin dari magang ada nggak sih berdampak positif? Jadi lebih cekatan aja sih. Maksudnya juga lebih paham kondisi dan situasi gitu nah. Kapan kita bisa masuk nih, problem solving gitu kali ya. Gitu. Kapan yang kayak nanti dulu nih gitu. Itu tuh pasti. Ya mungkin yang kayak gitu kan kalau misalnya semenjak di himpunan kan kita tuh harus tahu ya gimana orang memperhatikan, terus kayak mana juga kita mengimbangin kalau ngomong sama orang tersebut kayak gitu. Nah, secara nggak langsung juga mungkin selama magang atau PKL jadi kayak gitu. Jadi kayak kebawa gitu ya. Kebawa misal mungkin ini mood bapaknya nih bagus kayak buat masuk. Sesuaiin umur juga ya cara bicaranya. Baru kayak ini ngomong kayak gini bagus nggak ya kayak gitu. Lebih kayak gitu sih. Oke. Keren. Pertanyaannya teman-teman. Oke, ini ada nih satu pertanyaan tambahan nih Mbak, pasti di luar konteks kali ya. Juga Sobis pasti penasaran. Ada nggak sih makanan atau minuman favorit Mbak yang menambah semangat secara di kuliahan? Mungkin dalam belajar atau apa gitu? Makanan. Atau minuman? Ya mungkin sambil ngemil atau belajar gitu kan? Mungkin ada kali ya. Sebenarnya iya sih ada. Kalau itu tuh sebenarnya aku makan semuanya ya. Semuanya? Semuanya dimakan guys? Iya, aku tuh suka makan. Aku suka makan, suka jajan. Jadi semuanya kayaknya aku makan deh. Semuanya, ingat semuanya. Kalau makanan tuh yang pasti itu aku paling suka banget ayam. Ayam. Jadi apapun ayam mau diapain ini aku paling suka banget sih sama. Kira-kira apa? Ayam digeprek, diopor, semuanya. kari. Aku suka banget. Banget ayam. Semuanya ya. Iya. Oke. Mungkin nih Mbak untuk penutupnya podcast di kali ini mungkin ada sedikit pesan atau kesan buat sobis-sobis yang nonton. Kesannya ada nggak? Pesan-pesannya untuk sobis mungkin yang untuk organisasi juga boleh. Organisasi nih, kalau organisasi kalian ini aja sih luangin waktu, tenaga, dan pikiran pasti sehat-sehat selama organisasi yang pasti, terus juga keluarin ide-ide yang bagus, jangan percaya, kalian harus percaya diri. Pede itu banget. Percaya diri, kalian jangan pernah takut sama apa yang akan terjadi. Lewatin aja, jalanin aja dulu, gitu sih. Kalau untuk mungkin ini kisah inspirasi boleh ya. Boleh di-share. Buat tambah untuk sobis-sobis, mungkin kalau misalnya kalian ya yang saat ini lagi ngalamin kegagalan mungkin dalam harapan dicapai, patah hati, jangan terpuruk terlalu dalam, bangkitlah lagi, karena kita nggak akan tahu mungkin kedepannya bakal ada harapan yang lebih lagi daripada apa yang kalian harapin kayak gitu. Oke. Sebelum tutup kali ya, tadi kan di awal udah pantun nih, mungkin penutupnya juga pantun kali ya. Boleh. Nanti jangan lupa diulang cakep ya. Buah manggis manis buah jambu. Cakep.
Cucilah mereka sebelum melahapnya. Cakep. 30 menit kita selesaikan dengan syahdu. Semoga ilmunya bermanfaat bagi pendengarnya. Cakep. Oke, itu saja podcast dari atau sharing session dari Mbak Seruni, bintang tamu, dan sobi-sobi semua yang telah menyaksikan. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.